teman-teman ngurus dan panitia yang menyelenggarakan. Tadarus ini sudah tadarus edisi yang ke-9 dan 10. Kemudian teman-teman P2G daerah, Bapak Ibu peserta, saya melihat nama-nama yang cukup konsisten dari awal sampai sekarang. Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam tadarus P2G. Terkhusus untuk hari ini 4 Sri Kandi kita gitu ya. Pembicara ada Ibu Nurul Febrianti, kemudian ada Bu Dini Nur Fadilah. Kedua-duanya akan mengantarkan masing-masing ya buku. Bu Nurul gender pedagogi, kemudian Bu Dini nanti tentang gender academic citizenship gitu. Yang masing-masing akan dimoderatori oleh Sri Kandi P2G lagi. Ini Bu Cut. Kemudian untuk Bu Nurul nanti oleh Bu Cut ya. Takut saya terbalik ini. Kemudian untuk Bu Dini nanti moderatornya Bu Mariati. Nah, nanti kami persilahkan. Yang kedua, kami berterima kasih karena ini kita juga di YouTube ya nanti. Terima kasih kepada teman-teman yang selama ini konsisten mengikuti tadarus P2G. Rasa-rasanya ya cukup jarang ya pengetahuan kami organisasi pendidikan atau guru yang mengadakan kegiatan serupa gitu. Alhamdulillah kemarin kami diapresiasi oleh Dirjen GTK ketika kami diundang hari Senin kemarin ya, lusa Senin kemarin 2 hari lalu di Kemdikbudristek. Beliau memberikan sambutan dan apresiasi untuk tadarus pedagogi yang diselenggarakan full selama bulan puasa ya. Dan ini adalah puncaknya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ini ikhtiar kolektif, ikhtiar kecil kita untuk kembali mengingat pedagogi ya. Karena Prof. Hartilaar pernah mengatakan di sekitar tahun 80-an gitu ya, 30-40 tahun lalu, beliau pernah mengatakan bahwa pedagogi itu telah mati ya di LPTK gitu. Nah, ini P2G mencoba menghidupkan kembali, meramaikan kembali perbincangan kita tentang pedagogi. Mungkin di event berikutnya nanti lebih spesifik lagi tentang pedagogiknya Indonesia. Tapi itu mungkin sesi yang setelah Ramadan nanti gitu. Demikian dari kami, saya sebagai Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Demikian, selamat menikmati. Nanti mungkin kegiatannya sejam-sejam ya, Bucut ya. Sesi pertama nanti silahkan diatur apakah Bu Dini atau Bu Nurul. Demikian dari kami. Lagi terima kasih banyak teman-teman. Menjadi guru yang merdeka itu salah satu slogan ya atau moto kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Mariati atau Bu Cut ya? Atau penayangan Mariati dulu ya? Iya, okay. Saya dulu. Atau penayangan itu dulu yang Pak Iwan Dirjen GTK. Oh iya, ini sedang di ini Pak. Play. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Kepada teman-teman P2G, terutama peserta Tadarus Pedagogi P2G. Saya Iwan Syaril, Direktur Timal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemdikbudristek, baru mendengar tentang acara ini dan sangat mengapresiasi. Dan semoga teman-teman semua terus bersemangat untuk belajar, saling belajar dan berbagi kepada satu sama yang lain. Ini kayaknya banyak sekali isu-isu pedagogi yang dibahas, dan saya yakin tadarus pedagogi ini bisa memperkuat Bapak Ibu guru yang ada di berbagai sekolah dan memberikan inspirasi juga kepada guru-guru yang lain, sehingga juga bukan saja dapat ilmunya buat diri sendiri, tapi dibagikan kepada yang lain sehingga menjadi keberkahan juga buat Bapak Ibu semua. Terus semangat Bapak Ibu guru P2G
di tadarus pedagoginya, dan saya juga mengucapkan buat yang agama Muslim, agama Islam, untuk hari raya ini minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat Idul Fitri kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya, Ibu? Terima kasih, Bu Mariati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Saya Cut Dewi Rosanti, selaku moderator. Saya perwakilan dari P2G Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Saya akan memoderatori bedah buku yang berjudul Gender, Academic, Citizenship, Issue, and Experiences dengan pembicara Ibu Dini Nurfadilah, MPD. Langsung saja saya akan membacakan CV daripada Ibu Dini. Nama lengkap Ibu Dini Nurfadilah, MPD. Tempat tanggal lahir Jakarta 8 Januari 1996. Emailnya dinurfa@gmail.com. Nomor handphone beliau 0838 7483 6379. Riwayat pendidikan beliau strata 1 di Universitas Negeri Jakarta, bidang ilmu PPKN, masuk tahun 2013 dan lulus 2017. Dengan judul skripsi beliau adalah aktivitas organisasi pemberdayaan perempuan kepala keluarga PK dalam mengembangkan kesetaraan gender di bidang sosial dan ekonomi. Ada publikasi artikel ilmiah dari beliau dengan judul Interactive Mobile Technologies on Civic Education Learning in Higher Education. Kemudian the position yang kedua, the position of women legislators as a form of inclusive citizenship in the political agenda for gender equality. Beliau juga membuat karya buku ilmiah dengan judul Kajian Masyarakat Indonesia dan Multikulturalisme berbasis kearifan lokal yang terbit tahun 2021 dengan penerbit Jakat Media Publishing. Yang kedua, Pendidikan Toleransi berbasis kearifan lokal yang terbit di tahun 2020, penerbit Jakat Media Publishing. Piagam penghargaan beliau International Conference of Social Science and Education tahun 2021 sebagai chairperson dengan penyelenggara Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas 11 Maret. Kemudian piagam penyusunan analisis kebijakan standar kepembiayaan pendidikan tahun 2022 sebagai tim penyusun penyelenggara Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. Kemudian Piagam Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Tinggi tahun 2021 sebagai pengolah data penyelenggara Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. Sekian daripada CV beliau. Kita langsung pada judul beliau. Judul bukunya adalah Gender, Academic, Citizen, Issue, and Experience. Ya, Bu Dini ya. Halo Bu Dini. Ya, halo. Terima kasih Bu Cuk. Iya, Bu Dini. Jadi sebenarnya saya punya kedekatan emosional Ibu sama gender. Dulu waktu di Strata 1, skripsi saya tentang perjuangan keterwakilan perempuan Indonesia di parlemen. Jadi saya sempat penelitian langsung tuh Bu, ketemu sama Bu Titi Sumbung, Direktur Indonesian Center for Women in Politics. Ketemu juga dengan Bu Musdah Mulia, pernah sharing-sharing gitu tentang apa itu gender, feminis, dan seks.
kemudian dengan beberapa tokoh Komnas Perempuan. Jadi waktu dan tempat saya persilakan dengan hormat kepada Ibu Dini. Silakan. Ya, terima kasih Bu Cut Dewi, terima kasih juga Bu Nurul dan Bu Mariati tadi sudah mengawali sesi pertama. Berarti saya ini adalah sesi terakhir terkait dengan tadarus pedagogi. Menarik karena tadi Bu Nurul menceritakan atau membedah buku terkait dengan gender ya. Nah, gender pedagogi gender. Kemudian kalau saya meneruskan penjelasan terkait dengan gender yang berkaitan dengan gender academic citizenship issue. Ya, jadi gender academic citizenship ini bukan tentang KWN-nya ya, tapi lebih kepada memang warga negara akademik gitulah, seorang akademisi. Editornya itu adalah Seville Summer. Seville Summer ini adalah seorang dosen di Department of Teacher Education di Fakultas Ilmu Sosial dan Pendidikan di Norwegian University of Science and Technology. Memang baru-baru ini beliau fokus terhadap gender academic citizenship. Sebenarnya bukunya ini adalah chapter book, jadi kumpulan hasil riset dari beberapa peneliti yang kemudian digabungkan. Berikut ini ada beberapa judul di chapter booknya seperti The Counter of Gender Academic Citizenship, ada juga Accessing Academic Citizenship, Probationary or Second Class Citizens, Gender and Academic Citizenship, kemudian juga ada Family, Career Progression, and Gender Academic Citizenship, Change in Institutional Policies and Gender Equality Challenge, ada juga Sexual Harassment in Turkish Academy. Jadi memang kumpulan-kumpulan hasil riset di beberapa negara terkait dengan gender academic citizenship. Ya, sebenarnya academic citizenship ini memang berkaitan dengan aktivitas yang ada di perguruan tinggi atau lembaga penelitian, seperti tutoring of student, mentoring kolega, kemudian juga serving on university commit, kemudian juga review peer reviewer juga for an academic journal. Jadi memang seorang akademisi yang bergerak di institusi maupun lembaga penelitian. Kemudian gender academic citizenship ini sebenarnya adalah alat yang berguna untuk menganalisis mekanisme dan proses sosial di balik ketidaksetaraan gender yang muncul dalam banyak studi statistik tentang karir dan status perempuan dalam perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Jadi kalau tadi Bu Nurul menjelaskan terkait pedagoginya, kalau sekarang ini menjelaskan salah satu alat yang bisa digunakan untuk menganalisis atau mengukur proses sosial dari ketidaksetaraan gender. Nah, misalnya menurut edisi terbaru dari European Commission itu ada ketidakseimbangan yang mencolok antara jumlah perempuan dan laki-laki di tingkat akademis tertinggi di sebagian negara Uni Eropa. Nah, jumlah keseluruhan perempuan dan rasio terhadap laki-laki di posisi akademik dan pengambilan keputusan lebih rendah daripada yang diharapkan. Jadi, jumlah lulusan perempuan itu banyak gitu ya, maksudnya banyak perempuan yang dia itu lulus dari akademisi pendidikan tinggi, tetapi memang jarang dari mereka yang masuk ke dalam posisi akademik tertinggi, kemudian ikut mengambil keputusan. Kemudian chapter book ini sebenarnya memperkenalkan 3 komponen dari academic citizenship untuk melakukan analisis, yaitu pertama adanya membership,
recognition, kemudian belonging. Jadi kalau membership ini memang berkaitan dengan menghasilkan hak dan kewajiban tertentu, terutama terkait dengan kontrak kerja formal akademisi individu, dan perbedaan utama atau adalah perbedaan antara kontrak kerja permanen dan sementara. Sebenarnya kalau terkait dengan kontrak ini ya, kadang-kadang kan kita tuh kalau misalnya entah kalau misalnya di sekolah ya, biasanya sekolah swasta yang ada yayasannya, ada beberapa memang yang dia tidak menunjukkan kontrak kerjanya gitu loh. Jadi kontrak kerja kita tuh apakah dia permanen atau sementara, sehingga baik laki-laki atau perempuan, baik itu guru ataupun akademisi yang tidak mengetahui kontrak kerjanya, itu kadang-kala mereka sulit untuk membandingkan antara hak dan kewajibannya. Kemudian academic citizenship juga bisa diukur melalui recognition, yaitu apakah seorang perempuan dan laki-laki di dalam perguruan tinggi ataupun lembaga pendidikan itu dia menghasilkan power atau memiliki power, kemudian dapat leluasa untuk berpendapat, memberikan masukan, dan juga dihormati. Jadi memang tidak hanya terkait dengan status pekerjaan formal, tetapi lebih ke tingkat organisasi yang melibatkan bidang keahlian, kemungkinan mempengaruhi proses kunci dan pengambilan keputusan di dalam perguruan tinggi dan lembaga penelitian tertentu. Kemudian yang ketiga adalah belonging. Jadi apakah seorang perempuan yang menjadi seorang dosen atau peneliti di perguruan tinggi maupun di lembaga penelitian ya, itu dia memiliki rasa belonging gitu, menunjukkan rasa menjadi bagian dari masyarakat akademis, perasaannya di rumah dan cocok dengan institusi tertentu. Jadi mereka merasakan bahwa memang situasi dan kondisi di dalam akademik itu di dalam perguruan tinggi itu merasa memang ada gitu, dihargai, kemudian juga merasa bahwa seperti di rumah sendiri. Nah, sebenarnya saya tidak menjelaskan secara per chapter, tapi lebih kepada keseluruhan yang memang penelitiannya ini berkaitan dengan academic citizenship, dari gender academic citizenship. Jadi memang insofar as women have traditionally been seen as more likely than men to be committed to teaching. Sebenarnya konsep pernyataan ini seringkali kita dengar itu bukan hanya di dalam akademisi ya, tapi mungkin di bidang pendidikan misalnya. Seringkali masyarakat beranggapan bahwa seorang perempuan lebih cocok untuk menjadi guru dibandingkan laki-laki, gitu kan. Kemudian juga ada beberapa stigma yang menyatakan bahwa enakan jadi guru aja, jadi lebih mudah untuk mengurus rumah tangga. Padahal ketika diimplementasikan gitu kan, mengajar itu kan misalnya dari jam 7 sampai jam 3, kemudian sampai di rumah bagi perempuan yang sudah berkeluarga, mereka memiliki peran yang ganda gitu, dan tidak semudah yang masyarakat bilang bahwa misalnya perempuan lebih mudah menjadi seorang guru karena dia bisa mengurus anak dan juga bisa mengajar. Tapi kan kenyataannya tidak sesimpel itu ya. Dan sebenarnya statement ini sangat tidak setara gender, bahwa ternyata banyak kok laki-laki yang dia bisa juga memiliki kapabilitas di dalam mengajar, baik itu di perguruan tinggi maupun di sekolah. Nah, menariknya kalau di Swiss itu mereka bebas untuk menentukan jalur karir akademik mereka sendiri, serta durasi, denominasi, dan kondisi perekrutan untuk posisi sementara atau permanen yang berbeda. Tetapi sayangnya memang kalau di Swiss, di mana sebagian besar PhD itu diberikan kepada orang-orang yang berusia pertengahan 30-an. Kemudian tidak semua perempuan memiliki akses jabatan untuk dapat
naik menjadi profesor sebelum usia 40 tahun. Tetapi kalau di Indonesia, setahu saya, peraturannya ini tidak membedakan baik laki-laki ataupun perempuan, jadi sama rata. Dan saya juga pernah mendengar, atau profesor saya sendiri, beliau menjadi profesor itu usianya di bawah 40 tahun, jadi pas 39 tahun. Jadi memang setiap negara memiliki karakteristik academic citizenship yang berbeda-beda. Kemudian ada stigma juga bahwa overall scientific productivity is relatively independent of gender, partnership, or parental status. It is the something of a sociologically fallacy to believe that motherhood first reduced the ability of women to compete on an equal footing with men on a range of objective indicators of academic excellence. However, this is defined and measured. Jadi oleh karena itu merupakan kekeliruan nih sosiologis untuk percaya bahwa sikap keibuan itu sendiri mengurangi kemampuan perempuan untuk bersaing secara setara dengan laki-laki dalam berbagai indikator objektif keunggulan akademik. Jadi di dalam buku ini mereka menjelaskan bahwa masih ada stigma terhadap perempuan yang mengambil karir menjadi seorang akademisi, kemudian mereka menikah, kemudian menjadi seorang ibu, memiliki anak, dan distereotipkan bahwa perempuan itu ketika sudah menikah dan memiliki anak, kemampuan dalam akademisnya itu menurun. Ternyata tidak juga. Seperti contoh di UNJ ya, di Universitas Negeri Jakarta, saya kenal dengan salah satu dosen di sana. Dia memiliki tiga orang anak, kemudian dia juga menjadi seorang ketua koordinator program studi, kemudian aktif juga di kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian aktif juga dalam kegiatan di universitas, gitu kan. Nah, hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya memang sesuatu hal yang keliru kalau menganggap bahwa perempuan yang sudah memiliki anak, kemudian dia sudah menikah, itu tingkat kemampuan akademiknya itu menurun. Ternyata tidak. Justru malah beliau menjadi lebih aktif, gitu kan. Kemudian on the contrary, what count is the significant collectively attached to motherhood and to other care commitment as an indicator of women less than total deservingness of full academic citizenship, and thus their access to recognition, patronage, and ultimately a tenure professional position. Jadi kalau bisa, kita juga sebagai perempuan maupun laki-laki menghargai nih perempuan-perempuan yang beliau memilih karir menjadi seorang akademisi, kemudian juga berkeluarga, memiliki peran ganda. Kita juga harus menghargai perjuangan beliau untuk tetap fokus dan tetap berjuang di akademiknya. Kemudian kalau di Norwegia sendiri, Norwegia itu telah menjadi pelopor dalam melembagakan kebijakan kesetaraan gender dan sering berada di peringkat teratas internasional sehubungan dengan pencapaian kesetaraan gendernya. Tetapi tingkat partisipasinya itu hanya pada angkatan kerja dan mendapat nilai yang baik dalam hal political citizenship. Namun segregasi gender di pasar tenaga kerja, maksudnya di dalam pasar tenaga kerja tetap menjadi masalah yang mendesak dengan dominasi laki-laki yang tangguh di posisi tingkat atas. Tingkat atas itu maksudnya misalnya seorang perempuan itu dan laki-laki ada di kantor yang sama, tetapi kebanyakan laki-laki yang memiliki jabatan tertinggi gitu dibanding dengan perempuan. Kalau di institusi itu misalnya di dalam suatu birokrat gitu ya, ada rektor, wakil rektor gitu ya. Kalau semuanya laki-laki tuh kayaknya kurang gitu. Harusnya kan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut tergabung di dalam birokrasi tersebut sebagai wujud dari partisipasi perempuan dalam
pengambilan keputusan di perguruan tinggi misalnya. Kemudian reformasi pendidikan tinggi dan penelitian di Norwegia yang sedang berlangsung berimplikasi pada peluang karir bagi perempuan. Jadi ternyata dampak dari meningkatnya kesetaraan gender di Norwegia ini berimplikasi pada peluang karir bagi perempuan di universitas dan perguruan tinggi. Jadi lebih banyak institusi dan lebih banyak karyawan perempuan di dalam sektor pendidikan tersebut. Nah, analisis menunjukkan bahwa kelangkaan perempuan dalam posisi terdepan, seperti yang sudah tadi dijelaskan, kan masih ada perempuan yang belum hadir di dalam jabatan-jabatan yang bertindak sebagai pengambil keputusan gitu ya. Jadi langka gitu dalam posisi terdepan, dan academic citizenship mereka yang lebih terbatas adalah hasil dari interaksi faktor sistemik, organisasi, dan interaksional. Jadi stereotip gender dan norma yang dilembagakan memainkan peran penting dalam mempertahankan kesepakatan. Terdapat efek Medusa. Jadi kelangkaan perempuan di dalam jabatan-jabatan struktural yang penting itu dinamakan sebagai efek Medusa kalau dalam chapter book yang saya bahas ini, di mana sanksi dan stereotip yang terjadi ketika peneliti perempuan memasuki posisi otoritas dan mengganggu tatanan gender yang sudah mapan. Jadi dianggapnya perempuan yang masuk ke dalam posisi-posisi otoritas tersebut itu dianggap merusak atau mengganggu tatanan gender. Padahal kan sebenarnya tidak seperti itu ya. Kemudian juga di dalam chapter book ini ada salah satu penelitian yang dia menjelaskan pengalaman diskriminasi yang menyebabkan salah satu responden dari penelitian ini merasa tidak berdaya dan berkecil hati di dalam academic citizenship. Jadi menurut salah satu profesor itu menjelaskan bahwa saya memiliki sebagian besar mahasiswa PhD perempuan. Mereka ketakutan ketika mereka melihat bagaimana saya diperlakukan. Itu membuat mereka takut akan karir akademisnya. Misalnya dalam rapat, ketika saya sering diperlakukan seolah-olah tidak ada. Kemudian di saat mengusulkan inisiatif baru, yang diharapkan adalah untuk dibahas dan dipertimbangkan, serta kemungkinan ada beberapa diskusi. Tetapi ketika seorang pria mengatakan hal yang sama dengan profesor ini, kemudian masukannya itu dianggap serius. Hal ini adalah sesuatu yang dianggap salah oleh mahasiswa PhD-nya. Jadi kalau menurut mahasiswanya harusnya tidak seperti itu gitu. Sehingga mereka terancam oleh fakta bahwa mereka itu tidak diundang ketika memberikan inisiatif. Sehingga bagi mereka hal ini adalah pengalaman yang negatif. Sehingga mereka berkata, saya tidak ingin menjadi seperti Anda, saya tidak bisa menangani tekanan semacam itu. Sebenarnya kondisi-kondisi seperti ini tuh kita temui juga di sekolah. Contoh, dalam pemilihan ketua kelas. Kadang-kala kan anak-anak di dalam kelas tuh menganggap bahwa kalau seorang ketua kelas adalah laki-laki. Kemudian kalau bagian bendahara adalah seorang perempuan. Sekretaris pun seorang perempuan. Nah, hal itulah yang sebenarnya harus kita berikan edukasi, bahwa seorang pemimpin tidak selalu perempuan, tidak selalu laki-laki, maaf, tapi bisa juga perempuan. Jadi kita juga sebagai guru harus memberikan kesempatan nih kepada siswa-siswa kita yang perempuan gitu, bahwa mereka juga bisa loh untuk ikut berpartisipasi menjadi misalnya ketua kelas gitu ya. Dan yang menjadi seorang bendahara tidak selalu harus perempuan, bisa juga misalnya laki-laki. Hal ini juga bisa diimplementasikan di dalam dunia akademik di perguruan tinggi. Misalnya kadang-kadang yang jadi seorang penanggung jawab mata kuliah rata-rata misalnya perempuan, karena perempuan tuh lebih apik, lebih rapi, kemudian lebih teliti. Padahal kan tidak juga ya, ada juga laki-laki yang tulisannya rapi, terus juga teliti. Itu kadang-kadang yang sering kita temui ketidaksetaraan gender di dalam lingkungan kita sendiri. Kemudian memang tujuan dari penelitian pada chapter book ini adalah menganalisis upaya yang dianggap sebagai bagian dari strategi pengaruh keutamaan kesetaraan gender di universitas. Jadi karena memang academic citizenship ya,
Tetapi kerangka yang digunakan lagi-lagi yaitu membership, recognition, and belonging. Jadi memang chapter book ini ingin memperkenalkan kerangka di mana kita bisa nih mengukur gender academic citizenship ini melalui membership tadi, recognition, and belonging. Karena kalau tadi kita udah ke Swiss, ke Norwegia, nah kalau di Turki sendiri dalam 10 tahun terakhir ini mereka berupaya untuk meningkatkan kesadaran dari gender academic citizenship ini melalui kesadaran akan pelecehan seksual oleh staf akademik yang terlibat dalam studi gender. Jadi salah satu caranya adalah dengan mengkombinasikan atau mengubah kebijakan-kebijakan atau praktik di universitas yang terkait dengan pelecehan seksual. Jadi itu adalah salah satu upaya untuk mewujudkan gender academic citizenship. Sehingga mereka buat the Sexual Harassment and Assault Prevention Network yang didirikan oleh Universitas di Turki sebagai upaya untuk meminimalisir pelecehan seksual. Jadi sebagai wujud dari gender academic citizenship. Nah, kalau di dalam chapter book ini kita juga bisa melihat pembahasan terkait dengan pencegahan pelecehan seksual yang ada di dalam universitas. Jadi ternyata di dalam perguruan tinggi maupun lembaga penelitian, permasalahannya itu tidak hanya ketidaksetaraan gender, tapi juga ada yang namanya pelecehan seksual. Karena tanpa kita sadari juga, kadangkala ada beberapa dosen laki-laki yang misalnya ada mahasiswa bimbingan perempuannya lebih diutamakan atau lebih diberikan kesempatan untuk yuk sini bimbingan duluan dibanding dengan mahasiswa laki-laki. Pun sebaliknya, misalnya ada dosen perempuan yang lebih memberikan kemudahan akses untuk bimbingan kepada mahasiswa laki-laki. Kan tidak dapat dipungkiri ya, memang ketidaksetaraan gender itu seringkali terjadi di lingkungan kita sendiri, dan itu pun terjadi di lingkungan akademik. Maka untuk misalnya mencegah adanya pelecehan seksual, kemudian meminimalisir ketidaksetaraan gender, memang membutuhkan dukungan internal dan eksternal. Sehingga memang butuh juga nih dukungan hukum dari lembaga pendidikan kalau misalnya nanti sewaktu-waktu ada terjadi pelecehan seksual. Nah, kalau di kita kan sudah ada ya peraturan yang dibuat di Permen ya, Permendikbud terkait dengan kekerasan seksual. Nah, sehingga kalau di Turki itu mereka memang fokusnya terhadap meminimalisir pelecehan seksual ini. Bahwa dalam masyarakat Turki di mana pencapaian dan kerugian secara dinamis dibentuk kembali dalam hal kesetaraan gender. Sehingga mereka mengamati dengan senang hati dan berharap bahwa upaya ini semakin diakui tidak hanya di universitas, tetapi juga di banyak sana. Jadi kalau di Turki itu mereka lebih mencoba untuk memperkenalkan bukan hanya kesetaraan gender, tapi juga pemenuhan hak perempuan atau pencegahan pelecehan seksual. Seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah memang dari buku ini kita belajar bahwa konsep dari gender academic citizenship ini memungkinkan kita untuk fokus pada pengalaman perempuan yang berada di berbagai tahap karir akademik, kemudian juga situasi dan kondisi di dalam lembaga perguruan tinggi. Jadi selain itu melakukan analisis bagian yang tidak proporsional dari pekerjaan akademis yang memberikan dampak negatif terhadap perempuan, serta mengakui bahwa mereka dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan jabatan profesor penuh. Kemudian dengan penggunaan kerangka kerja dari gender academic citizenship juga, kita dapat mengenali nih potensi hierarki, marginalisasi, dan ketidaksetaraan yang ada melalui identifikasi tiga komponen tadi, ada membership, recognition, and belonging sebagai dimensi kunci. Kemudian kerangka kerja gender academic citizenship juga memungkinkan kita untuk mengembangkan analisis tentang pengalaman perempuan bekerja di perguruan tinggi tanpa harus berasumsi bahwa
perempuan selalu berbagi pengalaman yang sama sepanjang waktu. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang sekarang melanjutkan pendidikan, kemudian ingin melakukan penelitian terkait gender, kerangka kerja gender academic citizenship ini bisa dijadikan sebagai model lah, konsep untuk menganalisis misalnya terkait dengan gender akademik yang ada di Indonesia, dan juga bisa di-compare dengan hasil dari chapter book yang sekarang dibedah ini. Nah, kemudian juga akhirnya kerangka kerja gender academic citizenship ini memungkinkan kita untuk mempelajari secara lebih eksplisit sejauh mana harapan yang terkait dengan jenis academic citizenship tertentu atau secara normatif dibingkai agar lebih atau kurang kompatibel dengan bentuk atau dimensi warga negara yang lain. Bahwa kita juga bisa nih meng-compare atau menggabungkan dengan political citizenship atau economic citizenship yang lain. Nah, sehingga chapter book ini memberikan research future gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat untuk melakukan penelitian di bidang gender gitu, bisa juga melakukan penelitian komparatif tentang hubungan antara rezim gender, kebijakan keluarga dan kesetaraan gender, dan kapitalisme akademik. Ya, karena memang masih minim ya penelitiannya. Kemudian juga penelitian lebih lanjut tentang perempuan dalam posisi kepemimpinan, khususnya di perguruan tinggi yang gagal untuk mengakui adanya ketidaksetaraan gender dan konsekuensi dari penolakan. Jadi memang diharapkan penelitian gender ini juga terus dikembangkan supaya kita menjadi aware terhadap gender itu. Jadi kita tidak hanya menganggap gender itu hanya sebatas setara laki-laki dan perempuan, tapi bagaimana kita juga harus aware terhadap hak-hak perempuan, memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut berkontribusi. Seperti itu. Ya, sekian dari saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan, dan saran dan masukan dari Bapak Ibu sangat membantu saya untuk berkembang dalam kajian gender ini. Terima kasih. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali pemaparan dari Ibu kita, Ibu Dini Nurfadilah ini ya. Ibu Dini Nurfadilah ini telah memaparkan 3 kunci komponen akademi ya Bu ya. Tadi saya simpulkan ada membership, recognizing, and then belonging ya. Dimana kita harus menunjukkan rasa kita bagian daripada akademisi sendiri ya. Kemudian beliau juga memaparkan beberapa stigma memang yang tidak kita pungkiri masih terjadi di sekolah ya. Saya juga guru Ibu ya. Saya mengalami ada banyak gitu. Kemudian bukan hanya kita, tapi struktur-struktur di atas kita pun memang sudah seperti itu gitu kan. Jadi kemudian Ibu Dini juga memaparkan beberapa negara yang sudah mulai mengusahakan ya Bu, mengusahakan kesetaraan gender seperti di Norwegia, Swiss ya, Turki. Seperti berita yang kita dengar belum lama ini kan juga tentang pelecehan seksual ya Bu, di Pulau Jawa sana oleh perguruan tinggi. Oke, dengan tidak mengambil banyak waktu, saya buka sesi tanya jawab. Silahkan untuk yang mau bertanya. Bisa raise hand. Mungkin kalau saran Bu Cut, Bu Nurul masih ada nggak ya? Mungkin tadi menjawab yang pertanyaan Bu Nurul dulu aja. Ya, baru nanti biar muncul pertanyaan. Baik Bu Dini. Ya, kembali ke moderator Bu Mariati ya. Bu Mariati silakan melanjutkan tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Cut Dewi dan Ibu Dini Nurfadilah yang telah memaparkan tentang tema kita yang kedua. Sangat bagus sekali ya. Apalagi untuk kita para kaum perempuan di Indonesia ini, semoga kedepannya kita sebagai kaum perempuan dapat menunjukkan eksistensinya sebagai warga negara Indonesia yang sama di mata dunia gitu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh
Bapak Ibu yang tadi sudah menanya, ada 2 orang. Pertanyaan pertama yang ditujukan kepada Ibu Nurul, yang pertama itu berasal dari Ibu Nur Aisyah, di mana pertanyaannya itu adalah bagaimana menanggapi sikap para guru atau teman sejawat mengenai pendidikan gender, di mana mereka itu kurang atau istilahnya memandang sebelah mata tentang pendidikan gender. Yang kedua itu pertanyaan datang dari Bapak Nur Arfianto Himawan, yaitu meminta tanggapan juga, di mana bahwa ada di suatu daerah ya Pak, suatu negara tadi ya, yang memandang bahwa siswa perempuan tidak lebih cerdas dari siswa laki-laki, sedangkan sebenarnya antara siswa perempuan dan siswa laki-laki memiliki kompetensi yang sama. Nah, untuk tanggapannya saya persilahkan kepada Ibu Nurul. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Ibu Mariati, terima kasih kepada Bapak dan Ibu tadi yang telah bertanya ya, Ibu Nur Aisyah ya, dan juga Bapak Nur Arfianto. Mungkin sebenarnya ini diskusi saja, karena hal-hal yang terjadi di sekitar kita pun juga terjadi juga gitu di daerah-daerah. Mungkin memang levelnya aja yang ini masih ada tolerannya, ini kok benar-benar tidak aware atau benar-benar antipati terhadap kajian-kajian gender karena tadi dianggap liberal. Yang perlu kita pahami juga terkadang memang society kita menganggap bahwa jika mempelajari gender atau feminis mengartikan bahwa perempuan ingin di atas laki-laki atau pokoknya intinya jangan kita perempuan ini harus run the world girls gitu ya kalau kata Beyonce, tapi padahal untuk mencapai kata setara aja itu masih perlu diperjuangkan, masih sangat panjang. Jadi sehingga untuk lebih dari laki-laki pun kita masih bisa gitu kan ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga bahwa dalam mencapai kesetaraan ini juga perlu upaya yang luar biasa dari semua stakeholder juga gitu ya. Juga di beberapa ya di bidang akademik tentunya lewat kurikulum misalnya. Lalu di society tentunya lewat lingkungan masyarakat yang juga mendukung atmosfer terkait dengan kesetaraan gender. Hal ini akan susah tercapai tentunya jika ya di antara dua di antara tiga atau bahkan satu di antara tiga ini tidak mendukung gitu. Jadi jika ingin menginginkan kesetaraan gender ini dapat terwujud, tentunya semua pihak juga turut membantu untuk mempromosikan hal ini. Ya kalau misalnya bisa lewat pendidikan, tentunya lewat pendidikan. Misalnya di rumah kita berbagi peran misalnya antara anak perempuan dan anak laki-laki, tentu kalau bisa ya tidak dibedakan bahwa anak laki-laki juga boleh menyapu, lalu juga anak perempuan juga yang menyapu, cuci piring, dan ini bukan pekerjaan domestik hanya dilakukan oleh perempuan. Karena selama ini kita tahu bahwa pekerjaan-pekerjaan domestik hanya dilakukan oleh perempuan, sehingga melanggengkan patriarki tadi. Budaya patriarki yang memang sudah di rumahnya sudah ada, misalnya bahwa menganggap perempuanlah yang memasak, hanya perempuan yang memasak, hanya perempuan yang beberes gitu, atau sebaliknya laki-laki yang bisa menyetir, perempuan nggak boleh nyetir. Nah ini kan berarti di dalam lingkup keluarga pun sudah melanggengkan budaya patriarki, sehingga saat di sekolah pun akhirnya mempraktikkan itu gitu. Yang tadi Ibu katakan bahwa guru perempuan bahkan tidak dianggap, kita sudah guru loh padahal. Kalau relasi kuasa antara guru dan siswa itu kan harusnya lebih kuasa kalau dibilang, tapi nggak boleh nih, kan lagi sekolah merdeka ya, kampus belajar segala macam, jadi nggak boleh harus merdeka. Tapi seenggaknya kita tahu bahwa memang ketika di lingkungan, di rumah gitu ya, di masyarakat sudah melanggengkan budaya patriarki itu ya nonsen juga gitu akhirnya jika dipraktikkan di dalam ruang kelas. Apalagi kalau ngomongin tentang konten semua ya, bahwa laki-laki dan perempuan harus setara, peran laki-laki dan perempuan ini tidak jauh berbeda, bahwa sama-sama bisa interchange gitu ya, bisa dipertukarkan gitu. Hal ini jadi siswa jadi merasa enggak sih di rumah laki-laki enggak nyapu gitu ya, tidak cuci piring gitu, saya tidak diwajibkan untuk itu, sehingga saat di sekolah pun dia mempraktikkan yang dia ketahui, pengalaman-pengalaman dia di rumah, di masyarakat, akhirnya dia dapatkan di sekolah, oh
guru-guru misalnya yang laki-laki ya, ini saya tidak menyinggung siapa guru-guru laki-laki, tapi paling itu guru laki-laki kalau misalnya dia juga mencontohkan hal tersebut terhadap guru perempuan, tidak didengar, tidak memberikan kesempatan, pada akhirnya siswa-siswa laki-laki pun juga akan menirukan hal tersebut secara tidak langsung. Jadi ini merupakan tantangan kita bersama gitu ya untuk akhirnya dapat membuat kesetaraan gender menjadi dapat terwujud, intinya seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini bukan hanya di daerah Ibu atau di Aceh, tapi saya rasa di beberapa daerah pun budaya patriarki ini masih langgeng, dan bagaimana untuk mendobraknya tentunya perlu usaha yang keras juga dari berbagai stakeholder, juga kita sebagai akademisi, sebagai pendidik untuk terus tidak henti-hentinya gitu ya mempromosikan gender equality ini. Kalau untuk yang kedua, atas tanggapan dari Pak Nur yang dari Cambridge atau Oxford, tadi saya agak-agak lupa bahwa memandang siswa perempuan dan laki-laki berbeda untuk urusan STEM ya. Biasanya memang di kajian-kajian STEM ini, science, teknologi, engineering, dan matematik ya, itu memang banyak sekali juga jurnal-jurnal atau artikel penelitian yang mempublis terkait dengan hubungan antara STEM dan juga siswa perempuan atau dengan perempuan. Kalau misalnya di Barat ya, misalnya berarti di Amerika atau di Inggris atau di Europe, Western, mungkin biasanya sangat menonjol saintis laki-laki lebih menonjol dibandingkan perempuan. Tadi kalau pengalaman Bapak menekankan bahwa nyatanya di Indonesia banyaknya malah perempuan gitu yang lebih pintar matematika atau lebih pintar dalam segi sains gitu. Sebenarnya kita bisa melihatnya di ada tiap tahunnya United Nations ya, PBB mengeluarkan report, gender report gitu, dari tiap-tiap negara. Di tahun 2020 terakhirnya reportnya, kita itu ranking 85 dari 153 akan global gender gap index-nya gitu. Nah, salah satunya yang disorot adalah terkait dengan yang tadi Bapak katakan, di education and skill. Nah, di STEM ini memang kalau misalnya dilihat dari datanya, untuk laki-laki dan perempuan tetap Pak masih masih tinggi memang laki-laki di skor 29, sedangkan female masih hanya 12. Jadi kita bisa lihat, sedangkan untuk misalnya tentang yang tingginya perempuan dibanding laki-laki, educational. Benar tadi kata Bu Dini bahwa memang guru gitu ya atau pendidik biasanya stigmanya lebih diperankan oleh perempuan dibandingkan laki-laki, dan terbukti memang di gap index report dari PBB ini menunjukkan bahwa ekonomik, saya lupa deh nama apa namanya, World Economic Forum di WEF ini, Global Gender Gap Report di tahun 2020 memang menunjukkan Indonesia tidak, gap-nya itu antara laki-laki dan perempuan di STEM juga masih lumayan tinggi, tadi di skor 29 dan juga 12, meskipun kita bisa melihat dalam praktiknya mungkin di sekolah gitu ya, masih terlihat bahwa perempuan lebih lebih aktif di dalam ruang kelas gitu ya saat materi-materi terkait dengan sains dan maupun matematika. Tapi ketika mungkin di dunia kerja lalu juga di profesi, mungkin tetap laki-laki biasanya dalam dunia STEM lebih menonjol. Bisa dilihat bahwa lowongan-lowongan kerja pada hal-hal teknik itu pasti persyaratan pertama sudah pasti laki-laki. Jadi perempuan sudah tidak boleh, meskipun misalnya sarjana teknik nuklir segala macam, tapi kalau sudah requirement-nya satu adalah laki-laki, tentunya sudah tidak bisa perempuan untuk melamar di pekerjaan seperti itu. Dan ini perlu diperhatikan juga bahwa ternyata kalau misalnya modalnya sama, laki-laki dan perempuan memiliki knowledge yang sama, seharusnya diberikan kesempatan juga yang sama. Dan ini yang diperjuangkan oleh feminis, agendanya tuh ini, bukan menginginkan perempuan lebih tinggi dari laki-laki, tetapi paling tidak kita mendapatkan kesempatan yang sama. Mau hasilnya tetap laki-laki yang lebih tinggi skornya, ya nggak apa-apa, as long as dari kesempatan awal startnya kita di titik yang sama. Seperti itu sih agendanya. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Sama salah satu lagi yang terakhir dari Pak Jody, perbedaan, maaf Bu Mariati, saya tanggapi ya sekalian terkait dengan perbedaan gender pedagogi dan feminis pedagogi. Sedikit saja, meskipun sama-sama pedagogi ya, ilmu tentang kita mempelajari, kita mendidik gitu ya, ilmu tentang mendidik. Kalau feminis tadi ditekankan akan perempuannya,
karena memang feminis ya objeknya dan subjeknya sudah perempuan, memperjuangkan hak-hak perempuan dari segi politik dahulu kala gitu ya, dari gelombang-gelombang feminis yang ada. Dan kalau misalnya ngomongin gender tadi bukan hanya berbicara terkait tentang perempuan, tapi juga mengenai hal-hal yang peran laki dan perempuan itu bisa dipertukarkan, lalu laki-laki dan perempuan memiliki hak dan juga kesempatan yang sama di ruang publik, di ruang ya negara, bermasyarakat, dan itu yang perlu ditekankan dalam gender pedagogi ini, antara laki-laki dan perempuan untuk konstruksi sosialnya itu tidak jauh berbeda loh, berbeda dengan feminis pedagogi yang jelas goals-nya itu tentang perjuangan hak perempuan. Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Ibu Nurul atas tanggapan dan jawabannya yang sangat bagus. Mungkin untuk sesi tanya jawab tema yang kedua, ada yang telah dipaparkan oleh Ibu Dini kepada Bapak Ibu, silakan untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya terkait dengan pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Dini. Bu Nurul, ada yang tanya, Pak Jody nanya lagi, pengertian pedagoginya belum dibahas katanya. Iya betul. Iya ketinggalan dari tadi nggak apa-apa Bu, aja. Silakan Bu, silakan. Iya kalau mungkin gimana kalau Bu Dini ya kalau pedagogi, biar sama-sama. Mungkin pada dasarnya dari yang sudah dibahas di awal pertama kali tadarus, banyak sekali keluar kata pedagogi. Secara keilmuan, pedagogi diartikan seperti kita tahu adalah ilmu atau seni untuk menjadi seorang guru gitu ya. Pada akhirnya bagaimana kita seorang guru dapat memiliki strategi pembelajaran, gaya pembelajaran, dan lain sebagainya. Jadi pedagogi ya bagaimana kita sebagai guru untuk mengajar. Itu gak sih? Boleh ditambahkan mungkin ke Bu Dini, silakan. Skill kali Bu ya, skill ya Bu. Lebih ke skillnya si pengajar gitu. Iya, itu Pak Jody ya. Oke, itu tanggapan dari Ibu Nurul. Mungkin dari Ibu Dini ada yang ingin ditambahkan atau ingin disampaikan mengenai pertanyaan dan pernyataan tadi dari Bapak Ibu. Silakan Ibu Dini. Ini Pak Jody Jakob ini tanya. Jadi pedagogi itu tentang mengajar. Iya Pak, tentang mengajar. Bagaimana Bu Dini? Kalau misalnya kita mendalami terkait pedagogi kan memang selalu berhubungan dengan yang tadi seperti Bu Nurul bilang, memang strategi, kemudian juga tujuan. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan feminisme dan juga tadi terkait dengan gender, kemungkinan memang mengarah kepada strategi atau tujuan dari gender itu sendiri. Kemudian tujuan dari feminisme itu seperti apa, strateginya bagaimana, mungkin lebih arah situ gitu. Karena kan kita juga ya jadi memang seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar mungkin pembelajaran ya, tapi ini kalau misalnya dikaitkan dengan feminisme, ya itu tadi yang seperti yang Bu Nurul sampaikan, strategi, tapi strateginya mungkin lebih kepada strategi dari feminisme itu seperti apa dan bagaimana caranya untuk memberikan arahan terkait dengan gender dan juga feminis. Makanya dibilang sebagai pedagogi gender, pedagogi feminisme seperti itu. Nah, ada lagi nih Bu dari Pak Jody. Oh, jadi pedagogi bukan tentang mendidik ya Bu? Bagaimana Bu? Jadi kalau pedagogi itu tidak hanya mendidik sebenarnya, karena kan kalau pedagogi yang ada di pemikiran kita mungkin kompetensi guru ya, tapi kan betul. Kalau dari ilmu secara luas kan pedagogi bisa dihubungkan ke berbagai ilmu yang lain seperti tadi yang gender dan juga feminis. Jadi tidak hanya stuck pada satu pemahaman bahwa pedagogi itu harus berhubungan dengan pembelajaran atau mendidik. Seperti itu sih sebenarnya kalau menurut pemahaman saya lah. Seperti itu.
Terima kasih Bu ya, mengingat waktu ya Bu ya, kita buka aja ya sesi tanya jawab kepada partisipan yang mau bertanya pada topik yang disampaikan oleh Ibu Dini Nurfadilah. Saya batasi, mohon maaf ya, 2 orang saja, mengingat waktunya ya. Tinggal beberapa menit saja. Silakan 2 penanya. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Nah, ada tuh Bu. Bu Cut ada yang bertanya Bu Cut. Oh iya, ada pertanyaan Iya. dari Bu Nur Raisiah juga nih. Bu Nur Asia ini satu Iya. provinsi sama saya nih, dari Aceh ya. Di Aceh ya Bu ya? Aceh. Berarti meskipun guru biologi boleh mengajar kesetaraan gender di kelasnya, atau hanya terbatas untuk guru BK, guru PAUD, atau guru PKN saja? Ini Boleh langsung langsung dijawab saja. dijawab ya. Iya, ya, silakan Bu. Tadi pertanyaannya, meskipun guru biologi boleh mengajarkan kesetaraan gender, kan sebenarnya kesetaraan gender itu nggak harus dijelaskan, karena kan nggak ada mata pelajarannya ya, Bu Nur. Jadi memang kadang-kadang di kelas ya kita bisa selipkan aja. Jadi memberikan kesempatan kepada siswa perempuan dan laki-laki memberikan pertanyaan, kemudian jawaban, itu juga sudah wujud dari memberikan contoh kesetaraan gitu. Jadi nggak harus secara spesifik, tapi terkadang kita juga bisa menyelipkan gitu dengan contoh-contoh perilaku seperti itu. Jadi memang kesetaraan gender itu bisa diberikan di berbagai mata pelajaran. Bimbingan konseling bisa, di PAUD juga bisa, di pendidikan keluarga juga bisa. Kalau di PAUD kan kita misalnya menjelaskan tentang berkaitan dengan profesi ya, misalnya ada nih dokter, kemudian polisi. Nah, kita juga bisa menjelaskan polisi itu tidak hanya laki-laki gitu, ada polisi juga seorang polwan, polisi perempuan, kemudian perempuan dan laki-laki bisa berprofesi sebagai apapun ya, maksudnya dalam artian tuh dokter juga ada perempuan gitu, jadi bisa diajarkanlah secara implementasi ya, bukan ilmu yang benar-benar mendalam terkait dengan gender aja. Gitu sih kalau menurut saya. Kalau Bu Nurul ada tambahan? Iya, mungkin nambahinnya kalau misalnya terkait dengan mata pelajaran biologi, malah menurut saya ini juga jadi beban untuk guru biologi juga, malah untuk mempromosikan kesetaraan gender. Misalnya juga kenapa akhirnya di kita gitu ya sering malu berbicara dengan gender atau sangat tabu ngomongin tentang sex education, karena memang tidak secara gamblang menjelaskan gitu ya, atau masih malu-malu karena tadi terbentur budaya atau dan lain sebagainya. Misalnya kalau memang istilah penis, vagina, dan payudara itu memang menjadi hal yang ilmiah dalam dunia akademis, itu tidak masalah untuk dikatakan tidak itu ini gitu. Nah, itu tersirat dan akhirnya membuat ngomongin itu berarti tidak baik gitu. Padahal dalam dunia akademik itu merupakan hal yang wajar untuk dibicarakan, apalagi ngomongin tentang biologi. Nah, dan hal ini pun menjadi tanggung jawab sebenarnya setiap guru untuk juga mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender tadi. Jadi bukan hanya dibebankan pada guru-guru BK gitu ya, guru-guru PKN apalagi, dan guru agama. Kalau ngomongin tentang agama, apalagi dalam hal ini agama Islam, sebenarnya sudah banyak scholars dari feminis yang berbasis agama Islam, apalagi di UIN gitu ya, itu sudah banyak membahas tentang perspektif Islam, perspektif gender dalam Islam. Seperti saya memfollow Ibu Nur Rofiah, salah satu dosen dari Prodi Ilmu Tafsir Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran,
beliau sering sekali ada kajian-kajian terkait dengan gender dan juga Islam, bahwa memang ini tidak harusnya dibenturkan gitu ya, tetapi ada hal-hal yang memang beriringan dan juga bisa dikolaborasi gitu, bahwa memang setiap manusia memiliki kesetaraan gitu kalau dihubungkan dengan agama. Tapi saya tidak panjang akan berbicara tentang itu karena bukan keahliannya. Jadi mungkin bisa banyak sekali scholars feminis yang juga membahas terkait dengan gender equality dari sisi agama. Seperti itu. Terima kasih Bu Dini. Bu Nurul, ini ada pertanyaan nih dari Bapak Mufarid Huzairi dari Makassar. Beliau bertanya, termasuk memberi kesempatan kelas laki-laki di madrasah sebagai responden dalam penelitian mahasiswa peneliti, itu bagaimana solusinya, Kak? Silakan. Bu Dini dulu. Ya, ini maksudnya bagaimana ya? Maksudnya memberikan kesempatan kelas laki-laki di madrasah sebagai responden. Setahu saya kalau ini responden dalam penelitian mahasiswa penelitian. Mungkin memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk menjadi responden gitu ya? Iya, kali mungkin seperti itu, Bu. Tapi kalau menurut saya memang penelitiannya tentang apa dulu nih? Kalau misalnya setahu saya banyak penelitian kita yang memang mengharuskan untuk memberikan kesempatan respondennya tuh harus laki-laki dan perempuan ada gitu. Karena kan kalau gender juga kan perspektif gender juga kan harus ada perspektif dari laki-laki juga terkait dengan gender. Jadi kalau menurut saya ya harus diberi kesempatan laki-laki dan perempuan untuk menjadi responden. Itu sih Pak Muhammad Fahmi. Bapak Ibu, ini sudah pukul 4. Bagaimana? Sebentar. Kepada siapa? Pak Afdal ada MC kita siapa Bu pertama tadi? Sebentar. Mungkin maksudnya kelas laki-laki dan perempuan di madrasah. Di madrasah berbeda. Jadi kalau di madrasah memang ada kelas yang laki-laki saja dan perempuan saja. Setahu saya di Al-Azhar Kairo juga seperti itu, setingkat universitas. Nah itu yang juga jadi perhatian juga. Kok waktu itu pernah ada bahasan dosen perempuan itu tidak bisa mengajar di universitas kampus yang laki-laki, sedangkan yang dosen laki-laki bisa mengajar di kampus yang perempuan. Itu menjadi isu dalam dalam gender di dunia pendidikan, di pendidikan tinggi khususnya di yang bernuansa keagamaan seperti itu. Dan saya sih juga nggak tahu jawabannya juga karena itu ranahnya ranah yang gender sudah perspektifnya sudah Islam atau berbasis agama, sehingga mungkin butuh sudut pandang yang lebih dalam tentunya dalam mengkaji hal-hal tersebut. Iya, makasih Bu Nurul. Bu Dini, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Atau kita tutup? Tapi kalau di sekolah mungkin begini ya Bu Dini, Bu Nurul, kesetaraan gender ini juga harus dibedakan dengan kodrat. Misalkan pembagian kelompok ketika pindah-pindah meja tuh kalau ada laki-laki, biar laki-laki, bukan begitu? Bu? Harusnya sih nggak begitu ya. Kadang-kadang kita juga, ya itu dia, makanya kadang-kadang di sekolah sendiri kita tuh masih suka lupa gitu. Maksudnya misalnya pembagian kelompok tuh yang cowok-cowok semua, terus kalau untuk mendorong meja udah yang laki-laki aja, padahal kan sebenarnya nggak begitu ya. Maksudnya ya kalau bisa sih harus saling bekerja sama sih mengajarkannya. Jadi memang sih kalau di budaya, betul yang tadi Bu Nurul bilang, memang kalau di keluarga mereka kan kita nggak tahu ya mereka itu pahamnya ke arah mana gitu, apakah patriarki ataukah matrilineal gitu kan. Tapi kalau di sekolah kan kita bisa sedikit-sedikit memberikan pemahaman lah, dan bisa memberikan implementasi lah kepada siswa gitu. Tapi mungkin agak sulit kalau misalnya tadi berbicara yang ada di madrasah ya, karena kan berbeda gitu Kak. Tapi kalau untuk sekolah yang umum, kalau bisa memang kita jangan membedakan. Jadi kita harus sama-sama. Jadi kalau misalnya ngangkat kursi, ngangkat bangku, ya kalau bisa saling bahu-membahu. Jadi jangan bergantung, aduh tunggu anak laki-laki, nggak harus begitu.
Gitu Yang sih. kalau yang hapus Nurul? yang hapus papan tulis yang perempuan gitu ya, bagian Iya, Yang yang perempuan yang udah ringan-ringan gender aja. ya udah sangat gender banget, pembagian peran di Ringan-ringan. kelasnya sudah terlihat, dan itu yang Iya. mesti dihilangkan pelan-pelan, mungkin ya nggak bisa langsung brek gitu, tapi Iya, mungkin nggak bisa langsung. bisa pelan-pelan untuk mengintegrasikan nilai-nilai tadi itu sih. Makanya memang kalau belajar gender tuh menarik ya Bu Nurul. Iya. Karena kita berhubungan dengan konstruksi sosial di masyarakat. Dan yang masyarakatnya bisa saja dinamis, berbeda-beda gitu. Tiap Betul. berbeda, tiap daerah berbeda, Iya. nilai-nilai budaya berbeda. Jadi Betul. juga harus pelan-pelan dan agak lebih sensitif gitu. Iya, Dan karena takut tergesek dengan basis agama tadi. iya, karena kan seperti kita tahu juga tadi di Swiss misalnya di barat ya, misalnya di negara bagian barat itulah Eropa, yang kita tahu mereka kan lebih liberal gitu kan, lebih memberikan kesempatan, ternyata di dalam akademiknya sendiri mereka juga mengalami masalah diskriminasi. Jadi memang tidak selalu berhubungan dengan agama ya. Jadi memang budaya terus konstruksi sosial juga memang mempengaruhi. Gitu. Ya bahkan kalau di Indonesia kalau ngomongin pemerintahannya, bahkan sampai sekarang representasi perempuan 30% di DPR pun belum terwujud sampai sekarang, dan itu kan masih jadi PR banget untuk kita ngomongin kesetaraan gender selama yang merepresentatifkan kita saja sebagai perempuan di dalam DPR gitu aja masih belum sampai 30%. Itu 30% ya berarti nggak ada setengahnya, itu aja belum terwujud gitu, jadi masih sangat panjang sih. Betul sekali. Jadi bagaimana ini ibu-ibu? Kayaknya mungkin sudah dulu ya, udah mau buka puasa. Iya, mungkin ini gender juga nih yang masuk bapak-bapak aja. Selain ibu-ibu, ternyata banyak bapak-bapak juga yang tertarik dengan tema kita pada sore hari ini ya, Ibu Dini dan Ibu Nurul dan Bu Cut. Bagaimana terkait dengan waktu, kita sudah memasuki pukul 16:13 waktu Indonesia Barat. Bu Mariati, mohon maaf, ini mungkin untuk closing kali ya. Ada di sini ada Pak Ano ya, terus ada juga Kang Iman, ada Oji. Pak siapa tadi? Oh iya. Mas Anggi mungkin ada yang mau memberikan statementnya mungkin. Bang Fauzi mau bikin cilok katanya. Gender. Mari kita dengarkan tanggapan dari bapak-bapak. Iya, bapak-bapak mengenai kesetaraan gender. Mungkin dari Pak Ano. Kalau ngomongin gender, tentang gender dan apa namanya, dan dapur, sebenarnya chef internasional di hotel bintang 5 banyak laki-laki. Iya, laki-laki benar. Chef Juna ya, memang bisa. Nah, dari 3 juri di MasterChef aja yang perempuan kan hanya doang. Jadi memang sebenarnya bisa dikaitkan dengan semua hal gitu yang berbau-bau tentang gitu. Ya, Pak Ano mau memberikan closing statement mungkin. Oh, Mas Anggi ya, silakan. Ya, terima kasih. Paparan siang sampai sore hari ini tadi saya tidak terlalu menyimak detail ya, tapi saya menyimak inti-intinya dan sangat menikmati paparan dari kedua narasumber. Dan saya pikir memang isu ini adalah isu yang sangat penting diadres di dunia pendidikan kita ya. Jadi saya pikir mungkin ini PR juga ya buat P2G nih, Kang Iman, gender mainstreaming di guru-guru seluruh Indonesia ya, karena kan kita punya basis jamaah yang cukup banyak ya saya pikir, dan mungkin ini ada sesi-sesi khusus untuk Mbak Dini dan Mbak Nuno ya ke depan ya, menurut saya misalnya nggak apa-apa misalnya tema buku yang sama gitu, kemudian kita coba sampaikan ke teman-teman P2G guru-guru ya. Jadi karena kan kalau kita lihat ya isu ini menjadi sangat penting, dan juga tentu ada kontekstualitas ya, tadi juga disampaikan bahwa dalam situasi banyak hal ini juga perlu disesuaikan ya, maksudnya kan bagaimanapun teori ini dibawa lewat barat gitu, tapi kemudian juga bagaimana kita bisa memposisikan dalam konteks Indonesia tanpa kemudian harus bertabrakan dengan isu keagamaan gitu, misalnya isu lokalitas, isu budaya. Dan dalam banyak situasi budaya di Indonesia justru banyak perempuan-perempuan perkasa kan, misalnya di Bali,
kalau di Papua itu mama-mama Papua justru yang bergerak untuk memperkuat ekonomi keluarga gitu. Kemudian banyak juga nelayan-nelayan Aceh, Cud Nadin. iya, misalnya juga di Aceh dan lain-lain, isu nelayan-nelayan perempuan. Kalau saya melakukan riset tentang nelayan ya, misalnya justru mereka jadi topangan utama keluarga gitu. Misalnya kemarin saya ke Sulawesi Selatan, misalnya di Makassar ada sosok ibu, saya lupa Bu Nur Hayati atau siapa itu, yang dia prihatin dengan situasi lokal di mana kemiskinan, kemudian perempuan yang angka pendidikannya rendah, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dia bergerak untuk melakukan pemberdayaan, dan dia pikir bahwa semua dimulai dari perempuan gitu, dari perempuan. Kemudian akhirnya beberapa tahun kemudian ada pergerakan secara formal, pendidikan formal meningkat, kemudian juga kemudian keterampilan perempuan meningkat dan lain-lain. Nah itu yang menurut saya melalui pedagogi ini menjadi sangat penting sebetulnya ya. Dan kalau kita lihat di konstruk pendidikan kan kayaknya masih agak terpinggirkan ya Mbak Dini ya. Mbak Dini juga orang yang sehari-hari bergelut di kementerian misalnya ya, pastikan juga banyak tantangan juga ketika mencoba mengkonstruk isu ini dalam konteks ruang pendidikan atau kebijakan ya. Dan kalau bicara apa ya, seperti publikasi terbaru UNESCO ya yang tentang bagaimana imajinasi pendidikan masa depan, misalnya isu gender juga menjadi bagian penting dalam ruang pendidikan. Dan saya pikir itu jadi tugas Kang Iman, Kang Fauzi, juga Mbak Dini dan Mbak Nunu, juga teman-teman di sini semua ya yang memang terlibat langsung, karena bagaimanapun di lapangan itu strugglingnya luar biasa ya, maksudnya bahwa banyak perempuan yang punya problem menghadapi isu kekerasan seksual misalnya yang terbaru, misalnya kan bagaimana isu-isu itu baru meletup sekarang ya, padahal sudah puluhan tahun terjadi gitu. Di ruang akademik juga banyak gitu. Jadi mungkin dan berbagi peran itu menjadi sangat penting ya sekarang ya, misalnya dan mungkin kalau di wilayah perkotaan sudah mulai ya, tapi kalau misalnya di wilayah pedesaan kan banyak hal yang kemudian masih dianggap situasi yang tabu ya, padahal misalnya dalam praktikal mereka kesetaraan gender sudah berlangsung gitu misalnya. Jadi saya mengapresiasi paparan dari Mbak Dini dan Mbak Nunu gitu, dan saya pikir kita bisa lanjutkan gitu setelah Ramadan ya misalnya, atau juga kita mulai membaca teks-teks yang diproduksi oleh perempuan Indonesia gitu di dunia pendidikan misalnya, dan kemudian kita coba lanjutkan gitu, mungkin disertai publikasi-publikasi ya, karena kita juga punya Instagram. Mungkin kita nggak main di website karena nggak ada yang baca gitu, tapi main di Instagram, kemudian mulai bikin quote-quote karena Kang Iman sama Bung Fauzi ini jago, misalnya kita produksi banyak quote-quote yang bagus itu dari tulisan-tulisan yang kita baca gitu terkait dengan isu gender ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kang Anggi, sekalian Kang Anggi disampaikan juga Kang Anggi aja. Ini nanti jadi artikel dikumpulkan gitu ya, diingatkan. Nah itu dia, betul. Itu juga kemarin kan Kang Iman menggagas ide itu bahwa hasil tadarus ini ada publikasinya gitu ya, karena bisa dibaca lagi kan sama teman-teman secara luas gitu. Karena kalau saya lihat juga banyak NGO yang bahkan literatur review yang sangat sederhana mereka publikasikan, kemudian jadi bagus gitu. Jadi kayak misalnya cuma beberapa, apalagi kalau ini kan kita punya PowerPoint yang serius, tinggal dinarasikan ulang gitu. Tadi saya juga lihat PowerPoint-nya bagus-bagus memang. Pas saya lihat PowerPoint saya kok kata-kata semua yang nggak ada powernya gitu. Kalau ini power semua. Jadi itu mungkin juga penting ya. Ya banyak tugas yang bisa kita lakukan ya, karena kemarin juga kan ketika kita mulai siapa nih representasi perempuan untuk bicara di tadarus pedagogi, jangan laki-laki semua, agak sulit juga kan untuk dapat nama Mbak Nunu dan Mbak Dini ini kan, padahal kan banyak banget anggota pedagogi yang perempuan dan tangguh-tangguh gitu misalnya. Jadi ya nanti gantian Bu Cut bisa presentasi, kemudian Bu Mariati bisa presentasi dan lain-lain. Itu saja mungkin dari saya. Tetap semangat. Ini luar biasa, ini dahsyat. Menjelang akhir Ramadan, kita masih bertadarus. Terima kasih. Sehat semua. Ya, terima kasih. Terima kasih Kang Anggi.
Iya, mungkin Pak Anu atau Kang Iman. Atau mungkin kayaknya dicukupkan dulu. Saya cukup dengar Ya, saja. mungkin dicukupkan dulu kali ya. Oke deh. Iya, ini karena tadi Bang Satriwannya sudah meninggalkan Zoom. Sudah Iya. live, Pak. Iya, mungkin terima kasih juga buat Bu Mariati atas kesediaannya untuk menjadi moderator. Kemudian juga terima kasih juga untuk Bu Cut sudah mau meluangkan waktunya untuk menjadi moderator, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut tadarus sesi terakhir. Dan mudah-mudahan ini bukan menjadi yang terakhir, tapi akan ada lanjutan-lanjutan sesi lainnya. Dan terima kasih juga untuk Bu Nurul yang sudah memberikan ilmunya dan sharingnya terkait dengan gender. Mungkin cukup sekian sesi tadarus kita hari ini. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Bapak Ibu yang belum melakukan daftar hadir, saya sudah letakkan linknya di chat room, jadi bisa melakukan daftar hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. izin end Terima kasih. meeting ya. Iya. Sukses semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih.